Hari ini ada yang gengsi, tidak berani memohon maaf kepada sesamanya. Tapi Allah tidak. Allah buka pintu lebar-lebar sampai Allah mengatakan, "Lau balaghat zunubuka ananas sama." Seandainya dosa-dosamu setinggi langit, "Lau istaghfartumuni." Seandainya engkau memohon ampun kepadaku, "La ghafartuka lan ubali." Sungguh ku maafkan engkau, ku ampunkan engkau, kata Allah. "Walan ubali." Aku tidak peduli sejauh mana hebat dosamu, aku tidak peduli setinggi langit dosamu, ku ampunkan engkau, ku ampunkan engkau, kata Allah. Adakah yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada. Jemaah melakukan Allah, seandainya kita ingin menemui seorang pejabat, bukankah pejabat itu yang menyuruh kita untuk menunggunya? Kita datang pagi, dia belum ada. Kita datang siang, dia sudah pergi. Kita datang malam, dia sudah tidur. Itu bertemu dengan pejabat dari kalangan manusia. Tapi kalau ingin bertemu Allah, siapa yang menunggu? Kita menunggu Allah atau Allah menunggu kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wa'ada. Alhamdulillahi rabbil alamin, malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Sadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang saya muliakan, Bapak kecil beserta dengan seluruh perangkat kampung. Yang saya muliakan, Tengku Imam Syekh dan semua pengurus PKI masjid. Dan kepada semua jamaah salat Aidul Fitri yang telah berhadir karena Allah, mudah-mudahan setiap langkah kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memang telah meninggalkan kita, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ramadan telah pergi, tapi pahala tidak pernah pergi. Maka janganlah menjadi hamba Ramadan. Jadilah hamba Allah. Teruslah bersama Allah. Kita mungkin tidak lagi bertemu dengan Ramadan, tapi kita pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh merugi orang-orang yang dalam Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Raghima anfu rajulin, kata Rasulullah, sungguh celaka kata Rasulullah, man adraka Ramadan falam yughfarlah, orang-orang yang diberi izin untuk masuk ke dalam Ramadan, keluar dari Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah, sungguh celaka kata Rasulullah. Jemaah mulakan Allah, di sisi lain sungguh beruntung mereka yang siang malam bersama Allah dalam Ramadan. Mereka memuliakan makhluk Allah yang bernama Ramadan. Mereka habiskan siang mereka dengan bacaan Al-Quran. Walaupun bibir keluh, walaupun bibir kering, tapi mereka terus memaksa diri untuk menjadi hamba Allah yang taat. Sungguh beruntung kita yang selama Ramadan menghabiskan malam-malam kita bersama Allah. Kita sembah sujud, kita rukuk, kita letakkan kepala kita sejajar dengan kaki kita, hanya untuk menunjukkan bukti bahawa kita hamba Allah yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukti bahawa kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga Allah setelah kita melalui Ramadan, diperlukan kejujuran di dalam hati dan kejujuran dalam beramal. Hanya orang-orang yang jujur, hatinya jujur, amalnya juga membuktikan dia jujur, merekalah yang akan menjadi penghuni surga. Dipastikan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sa'ala syahadah bisidqin, barang siapa yang mengharapkan kesyahidan, yang benar-benar ingin mati syahid, kata Rasulullah, bisidqin, jujur dia benar-benar ingin mati syahid, hatinya berharap semoga Allah mematikannya dalam keadaan syahid. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya? Balaghallahu manazilash syuhada wa immata ala firashihi. Maka Allah akan membuat dia mati dalam keadaan syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Di sini pentingnya innamal a'malu binniyat. Berharap kesyahidan tapi ternyata tidak mati syahid di medan perang, seperti Khalid bin Walid, panglima perang, Saifullahil Maslul. Berbagai luka menempel di tubuhnya, tapi di mana matinya? Di mana kematian Khalid bin Walid? Di atas kasur dengan rasa sakit, hanya ditimpa penyakit oleh Allah, tapi dalam catatan Allah dia mati syahid karena siang malam berharapkan kesyahidan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah memuliakan orang-orang yang jujur di hatinya. Jemaah mulakan Allah,
seberapa jujur kita dalam Ramadan mengharapkan surga Allah? Benar-benarkah kita mengharapkan surga Allah? Atau kita hanya melewati Ramadan hanya untuk menghiasi dari bulan ke bulan, lalu menunggu Ramadan berikutnya? Seberapa serius kita untuk masuk surga? Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Haddad bin Al-Had radhiyallahu anhu qala, Haddad menceritakan, dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi wattaba'ahu, lalu dia mengikrarkan keimanannya kepada Rasulullah dan dia kemudian meminta untuk ikut bersama Nabi. Dia minta untuk hijrah. Dia berkata, qal uhajir ma'ak. Ya Rasulullah, biarkan aku hijrah bersamamu. Padahal dia baru Islam. Kata Rasulullah, silakan, kalau ingin hijrah bersama kami, silakan. Lalu dia hijrah bersama Nabi. Kemudian terjadilah perang Khaybar. Dan kemudian setelah terjadi perang Khaybar, kaum muslimin memenangkan pertarungan. Lalu didapatkan ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang banyak. Lalu kemudian dibagi-bagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sampai pembagian pada laki-laki ini, dia mengatakan ke sahabat, siapa yang memberikanku ini? Kata sahabat, hadza ma qassamahu Rasulullah lak, inilah yang dibagi oleh Rasulullah untukmu. Lalu segera dia mengambil barang tersebut dan dia menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ma hadza? Ya Rasulullah, apa yang engkau beri ini? Kata Rasulullah, hadza ma qassamtuhu lak, inilah yang kuberikan untukmu dari harta rampasan perang. Lalu dia berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, laisa li hadza attabi'uka walakinni ittaba'tuka liyurma ilayya wa huwa yushiru ila halqih bisahmin uqatilu wa uqtal wa adkhulul jannah. Katanya, ya Rasulullah, aku berperang bersamamu bukan untuk mendapatkan harta ini ya Rasulullah, tapi aku ingin berperang bersamamu untuk mendapatkan satu anak busur panah agar menempel di leherku, lalu aku mati di dalam medan perang ini, lalu aku dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang kuharapkan dari ini ya Rasulullah. Aku tidak mengharapkan barang ini ya Rasulullah. Lalu kemudian dia kembalikan barang itu ke Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata ketika dia mau pergi, in tasduqillah yasdukka, seandainya engkau benar-benar hatimu jujur mengharapkan surga Allah, dengan cara begitu maka Allah akan menunaikan kejujuranmu. Lalu kemudian laki-laki itu pergi. Kemudian beberapa bulan kemudian terjadi perang kembali. Dan apa yang terjadi, jemaah melakukan Allah? Laki-laki ini gugur. Lalu dibawa jenazahnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, huwa. Rasulullah berkata, inikah orang yang dulu berkata bahwa dia ingin meninggal, dia ingin syahid di medan perang dengan busur anak panah menempel di lehernya? Kata sahabat, na'am ya Rasulullah, inilah orangnya. Lalu Rasulullah melihat jenazahnya dan ternyata benar-benar satu busur anak panah tembus di lehernya. Rasulullah berkata, laqad sadaqallah wa saddaqahu, sungguh dia benar-benar jujur mengharapkan surga dari Allah dan Allah telah menunaikan kejujurannya. Dan Rasulullah mengkafankan jenazahnya dengan jubahnya yang terbaik. Dan Rasulullah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, laki-laki ini telah datang kepadaku lalu memproklamirkan keimanannya dan berjihad di hadapanmu, wa huwa syahid, dan hari ini dia syahid ya Allah, wa ana syahidun alaika yaumal qiyamah wa ana syahidun alaihi yaumal qiyamah, dan akulah yang akan bersaksi untuknya ya Allah di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Nasa'i. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah apa yang Rasulullah ingin pesankan. Orang yang benar-benar ingin mengharapkan surga Allah dalam keadaan apapun, jujur hatinya, tidak mempermainkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala, benar-benar harapannya hanya untuk masuk surga Allah. Siang malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sampaikan kejujurannya. Allah lebih jujur daripadanya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa man asdaqu minallahi hadisa?" Adakah yang lebih jujur daripada Allah?
Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih perkataan yang lebih jujur daripada Allah? Tidak ada. Kalau Allah sudah mengatakan engkau masuk surga, maka dia pastikan masuk surga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus jujur mengharap surga dari Allah? Karena Allah lah satu-satunya yang memiliki kesenangan abadi, yaitu surga. Di saat semua pemimpin tidak bisa menawarkan kesenangan abadi, sehebat-hebat raja memberikan satu keagungan, satu kemuliaan bagi pasukannya, bagi rakyatnya, toh raja itu mati, bangunannya hilang, pasukannya juga mati, semuanya lenyap. Tidak lenyap sekarang, lenyap hari kiamat. Tidak ada kesenangan yang abadi. Satu-satunya yang mampu memberikan kesenangan abadi hanya Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah menakan Allah, teringatkah kita siapa yang memberi kekuatan kepada kita? Mulai dari hari pertama Ramadan kita memenuhi masjid, kita berdiam diri waktu salat qiyamul lail, kita melakukannya berrakaat-rakaat, kadang-kadang kaki kebas, tapi sanggup kita tahan, lalu kita pulang kembali dan kita merencanakan keesokan harinya untuk datang kembali, padahal kita tahu kita sudah lelah tadi malam. Siapakah yang memberi kekuatan itu? Allah Subhanahu wa taala. Jemaah menakan Allah, ketika kita sanggup tahan lapar, tapi di balik keringnya bibir kita, siapa yang memberikan kita kesempatan untuk mengkhatamkan Al-Quran? Padahal kita tidak pernah minum, kita tidak makan 13 jam. Siapa yang membuat kita sanggup melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat kita sanggup berdiri di tengah malam kembali, salat tahajud menunggu sahur, lalu berpuasa kembali? Siapa yang sanggup membuat kita hari ini mengeluarkan harta-harta kita kepada fakir miskin, kita berikan ribuan kurma kepada orang-orang yang berbuka puasa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang memberi, sungguh kita tercampak. Maka ada hamba-hamba yang Allah tidak sayangi kembali. Allah biarkan dia malam-malam Ramadan berada di kedai-kedai kopi. Allah biarkan mereka berbuka puasa di siang hari. Allah pilih kita. Allah sayang kepada kita. Dan Allah sayang kepada kita melebihi sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Iza aradallahu bi khairan bi 'abdihi." Ketika Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, apa yang Allah lakukan untuknya? Ista'malahu. Allah buat dia bekerja. Lalu sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ista'malahu?" Bagaimana Allah bisa membuat kita bekerja? Apa maksudnya ista'malahu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Waffakahu bi'amalin salih qabla mautih." Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikannya kesempatan untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Bayangkan jemaah menakan Allah, seandainya hari ini keluar dari masjid ini, kalau Allah cabut nyawa salah seorang di antara kita, isteri kita menunggu di rumah dengan menyiapkan makanan, tapi kita tidak pernah kembali ke rumah, kita hanya mengantarkan jenazah kita ke rumah. Apakah kita orang beruntung atau orang yang merugi? Sungguh kita orang yang beruntung. Kita habiskan Ramadan, kemudian kita salat penutup di hari raya Idul Fitri ini sebagai wujud kegembiraan kita. Allah sayang kepada kita, maka bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Jemaah menakan Allah, ketika kita melakukan satu kesalahan pada hamba, kita malu untuk memohon maaf. Tapi ketika kita melakukan ribuan kesalahan kepada Allah, pernahkah kita malu meminta maaf? Begitu mudahnya kita lentangkan sajadah di hadapan Allah, lalu kita menuntaskan air mata kita, memohon kepada Allah, Rabbighfirli, Rabbighfirli, terus-terusan. Padahal besoknya kita berbuat maksiat kembali, kita kembali melentangkan sajadah kita di hadapan Allah kedua kalinya. Kita tidak diciptakan rasa malu memohon ampun kepadanya. Tapi kalau bermasalah dengan manusia, sungguh hari ini ada yang gengsi, tidak berani memohon maaf kepada sesamanya. Tapi Allah tidak. Allah buka pintu lebar-lebar sampai Allah mengatakan, "Lau balaghat zunubuka ananas sama." Seandainya dosa-dosamu setinggi langit, "Law istaghfartumuni." Seandainya engkau memohon ampun kepadaku, "La ghafartuka lan ubali." Sungguh ku maafkan engkau, ku ampunkan engkau, kata Allah. "Walan ubali." Aku tidak peduli sejauh mana hebat dosamu, aku tidak peduli setinggi langit dosamu, ku ampunkan engkau, ku ampunkan engkau, kata Allah. Adakah yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada. Jemaah menakan Allah, seandainya kita ingin menemui seorang pejabat, bukankah pejabat itu yang menyuruh kita untuk menunggunya? Kita datang pagi, dia belum ada. Kita datang siang, dia sudah pergi. Kita datang malam, dia sudah tidur.
itu bertemu dengan pejabat dari kalangan manusia. Tapi kalau ingin bertemu Allah, siapa yang menunggu? Kita menunggu Allah atau Allah menunggu kita? Allah menunggu kita. Allah suruh panggil suara-suara azan di masjid-masjid, Allah menunggu kita. Kita tidak datang di waktu subuh, Allah tunggu di waktu zuhur, juga tidak datang. Allah tunggu asar, Allah tunggu maghrib, Allah tunggu isya, juga kita tidak datang. Allah siapkan waktu untuk kita di tengah malam. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam walaupun sedikit. Kata Allah, tidak sanggup setengah malam, sepertiga malam, tidak sanggup sepertiga dari sepertiganya. Jemaah melakukan Allah, adakah yang lebih baik daripada Allah? Di saat kita berbuat salah kepada sesama manusia, ribuan kali kita berbuat baik kepadanya, sekali kita berbuat salah, yang diingat adalah kesalahan kita. Tapi berbuat baik dengan Allah, 1000 kali kita berbuat jahat kepadanya, satu kali kita berbuat baik kepada Allah, sudah 1000 tahun kita berbuat maksiat, satu kali kita bertaubat, yang Allah ingat adalah taubat kita. Allah lupakan kenangan pahit yang dosa bersama kita. Allah lupakan pengkhianatan kita. Adakah yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada. Maka pantaskah hari ini kita menyebut nama-nama selain Allah? Tidak pantas. Allah ingin memasukkan kita ke surga, Allah izinkan kita dalam Ramadan. Maka jemaah melakukan Allah, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah takbir, ucapkanlah tahmid, ucapkanlah tasbih, dan jangan kembali khianati Allah setelah Ramadan. Jangan kembali bermaksiat kepada Allah setelah Allah menyayangi kita. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hendaknya kita jujur mengharapkan surga dari segala sisi. Kalau kita benar-benar berharap surga Allah, lihatlah di sekeliling kita banyak Allah tempatkan ridhanya di atas diri manusia. Berharaplah surga dari tangan orang tua kita. Berharaplah surga dari ayah ibu kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah di atas ridha orang tua, wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan kebencian Allah ada di atas kebencian orang tua. Jemaah melakukan Allah, setelah pulang hari raya ini, pulang salat ini, tidak ada yang lebih utama kita datangi, kita cium tangannya, kita cium keningnya, kita sembah sujud di hadapannya, kecuali orang tua kita. Tidak ada yang lebih daripada manusia lain, yang lebih daripada mereka. Allah setelah menyebutkan dirinya dalam surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah menyebutkan sembahlah Allah, jangan syirik kepadanya, lalu berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu, kata Allah. Kenapa? Orang tua adalah jalan menuju surga. Ingat-ingatlah kembali. Hari ini banyak anak melupakan perjuangan orang tuanya. Banyak anak tidak teringat kepada ayahnya, sehingga tidak satu kalimat pun terucap setelah salatnya dengan Rabbighfirli wa liwalidayya. Tidakkah teringat kita kepada orang tua kita, ayah kita yang berkubang dengan kelelahan, ayah kita dipanaskan oleh matahari, ayah kita uratnya membengkak, kulitnya mengelupas hanya karena mencari nafkah untuk kita. Siapa yang sekolahkan kita? Ayah kita. Siapa yang menyediakan SPP untuk kita? Ayah kita. Siapa yang siang malam menyuruh seorang ibu menelepon anaknya? Ayah berkata, jika telepon anak 3, teleponlah sebentar, bagaimana keadaannya? Apakah dia masih punya uang di pesantren atau tidak? Tanyalah di waktu dia kuliah, apakah sudah dibayarkan kosnya atau tidak? Jangan sampai dia diusir oleh yang punya kos. Tanyalah kepadanya, apakah dia masih ada uang makan atau tidak? Siapakah yang menyuruh itu? Ayah. Walaupun ayah diam, tapi ayah berjuang untuk anaknya. Kadang-kadang ayah tidak bisa melampiaskan dengan kata-kata kasih sayangnya, tapi ayah melampiaskan melalui seorang istri yang disuruh untuk bertanya tentang anaknya. Mereka berjuang habis-habisan. Ayah pemain di belakang layar, tapi kita sering tidak mengabaikan ayah. Kita kadang-kadang melupakan kasih sayangnya, yang karena kita hitung hanya kadang-kadang waktu dia marah, padahal dia marahnya pun karena sayang pada anaknya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka mohon ampunlah kepada ayah kita. Mohon ampunkan kepada Allah untuk mengampunkan ayah kita yang telah tiada. Kalau bukan karena mereka, sungguh kita hari ini tidak akan bisa menjadi begini. Jemaah melakukan Allah. Kemudian jangan lupakan ibu kita. Itu jalan menuju surga. Jujurlah, seriuslah untuk berharap surga dari mereka. Ingat perjuangan ibu. Ingat bagaimana letihnya mereka 9 bulan membawa kita, lalu kemudian melahirkan kita, memberi susu sampai 2 tahun lamanya, lalu kemudian mereka
menumpahkan kasih sayangnya. Tidak ada seorang ibu pun yang rela ketika anaknya di penjara manapun, walaupun anaknya telah bermaksiat, dia tetap mengunjungi anaknya berulang-ulang yang mungkin telah mendurhakainya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berapa banyak sudah kita balas? Kita tidak sanggup balas dengan harta. Ketika tidak sanggup balas dengan harta, maka balaslah dengan kasih sayang. Jangan caci mereka. Lebih sakit dicaci daripada sakit melahirkan. Sekali ucapan kita menggores hati mereka, Allah marah, malaikat marah, maka harapkan surga di bawah kaki mereka. Jujurlah mengharap surga di bawah tangan-tangan mereka. Dulu mereka yang ketika kita kencing, bahkan kita kencingi baju mereka, tidak pernah seorang bayi pun ditampar oleh ibunya, tidak pernah seorang ayah marah kepada anaknya. Tapi Masya Allah, hari ini ada yang memelihara orang tuanya. Ketika orang tuanya terkencing-kencing dalam sakitnya, ada anak yang marah kepada orang tuanya. Ada anak yang kadang-kadang tidak peduli lagi untuk mendatangi rumah sakitnya. Jemaah melakukan Allah, dulu mereka ketika hari raya, mereka lah yang membawa kita keliling di pasar-pasar. Lalu mereka mengatakan kepada anaknya, anakku, pilihlah baju, pilihlah celana, suka-suka engkau, pilihlah yang ingin engkau pakai. Tidak usah pikirkan masalah harga. Hari ini, sudahkah kita membalasnya? Pernahkah kita membawa mereka berkeliling-keliling pasar, lalu kita katakan kepada ayah dan mak kita, ayah, mak, pilih baju, pilihlah. Seperti kami dulu engkau suruh pilih, pilihlah baju terbaik, pilihlah jilbab terbaik, pilihlah mukena terbaik, pilihlah ayah, pilihlah ibu. Sebagaimana engkau telah menyenangkan kami dulu, maka kami akan senangkan engkau hari ini. Berapa sudah amplop yang kita kirimkan kepada mereka untuk mengharapkan surga Allah? Berapa sudah tangan kita mengurut-ngurut kaki mereka yang sakit hanya berharap karena Allah? Maka jemaah melakukan Allah, kalau benar-benar kita jujur berharap surga dari Allah, tumpahkan segala kebaktian kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian jemaah melakukan Allah, kepada para suami, jujurlah berharap surga dengan melakukan pelayanan terbaik kepada keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah engkau kepada keluargamu. Wahai para suami, berbuat baiklah kepada istri, peliharalah anak-anak kita, karena itu jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafkah yang kita cari berbuah pahala di hadapan Allah. Kadang-kadang kita lupa, kita berbuat baik kepada orang lain, tapi lupa berbuat baik kepada keluarga sendiri. Kita berbuat baik kepada istri orang lain, tapi kita lupa berbuat baik kepada istri kita. Padahal yang membuat kita senang bahagia di rumah-rumah kita adalah istri kita. Yang memelihara rumah kita adalah istri kita. Yang membersihkan setiap kotoran-kotoran yang muncul di rumah kita adalah istri kita. Yang sibuk siang malam memelihara anak kita dan kita bisa bekerja dengan nyaman adalah istri kita. Yang kemudian melayani kita siang dan malam, istri kita. Yang membuatkan minuman, memasakkan makanan, juga istri kita. Lalu kenapa hari ini istri kita abaikan, lalu kita berbuat lebih baik kepada orang-orang di luar istri kita? Maka jemaah melakukan Allah, berharaplah surga kepada Allah melalui tangan keluarga kita. Dan kepada para istri, jangan lupa, ketika ijab kabul terjadi, maka Allah pindahkan segala-galanya ke tangan suami. Allah pindahkan nafkah, Allah pindahkan tanggungjawab, bahkan Allah pindahkan surga dan neraka ke tangan suami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama zawjuki," kata Rasulullah ketika menasihati seorang perempuan, kata Rasulullah, "Innama zawjuki," sesungguhnya suamimu, "jannatuki wa naruki," dia adalah surgamu atau dia bisa berubah menjadi nerakamu. Hati-hati para istri. Di saat kita sudah terjadi ijab kabul, maka suami lebih mulia daripada orang tua. Kenapa Allah buat begitu? Semakin hebat pelayanan istri terhadap suaminya, maka semakin dekat orang tuanya menuju surga Allah. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tua istri tadi telah berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang salihah. Maka berbuat baiklah kepada suami. Jangan lukai perasaan mereka. Jangan cemberut di hadapan mereka. Seandainya terjadi kesalahan, mohon maaflah. Dan setelah salat ini, bagi para istri, suamilah orang pertama yang harus kita minta maaf atas segala kesalahannya.
atas segala ketidaksenangan suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyuma imra'atin matat, setiap istri yang meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, wajib masuk surga. Ketika seorang istri meninggal dunia atau suami yang meninggal dunia dan di dalam diri suami mengucapkan kalimah kepada Allah, ya Allah, inilah istriku, inilah orang yang terbaik yang telah memelihara anakku, dialah yang telah mengobati segala kepedihanku, dia yang menghiburku di dalam kesusahan, dia yang berada di rumah sakit 24 jam untuk mencebokku, untuk mencuci semua peralatanku, ya Allah, aku ridha kepadanya. Mungkin kalimat itu tidak keluar di bibir, tapi di hati. Maka apa yang Nabi katakan? Dakhalatil jannah, wajib istri ini masuk surga. Maka wahai para istri, berbaktilah sehabis-habisnya. Jangan pernah minta cerai, jangan pernah hapuskan semua kebaikan suami. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah perjalanan haji, kejadian di Mesir. Satu kapal berlayar menuju ke haji. Kemudian ketika pulang, tiba-tiba kapal itu tenggelam. Dan diceritakan oleh salah seorang suami yang selamat, di saat orang sibuk memakai pelampung, suami ini kemudian menuju ke kamar untuk memberitahu istrinya bahwa kapal oleng. Lalu istrinya yang salihah mencari jilbab. Suaminya mengatakan, tidak usah cari jilbab lagi, ini darurat, segeralah keluar, kita harus mencari pelampung. Istri ini mengatakan, suamiku, kalau aku mati hari ini, biarkan aku mati di dalam menutup auratku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri ini dibiarkan mencari jilbabnya, dan setelah memakai jilbab, kapal semakin jauh ke dalam. Lalu kemudian suami mengajaknya keluar, dan ternyata tidak mungkin lagi untuk mencari pelampung. Lalu istri ini berkata kepada suaminya, wahai suamiku, dengarkanlah, mungkin kita tidak pernah bertemu lagi setelah ini, kata istrinya. Kita mungkin tidak pernah bertemu lagi setelah ini. Aku hanya mohon satu kepadamu, maafkanlah aku, ridhakanlah aku, ridhakanlah semua pelayananku terhadapmu selama ini. Lalu kemudian ternyata kapal itu tenggelam, dan Allah takdirkan suami ini selamat. Suami ini selamat, dibantu oleh tim SAR. Tapi istri ini tidak pernah selamat. Dia telah meninggalkan dunia. Suami ini kemanapun dia pergi, dia ceritakan, sampai dia menceritakan kepada penulis buku yang menuliskan kisahnya. Jemaah melakukan Allah, begitulah seorang istri. Maka berbuat baiklah selama-lamanya kepada suami. Oleh karena itu, jemaah melakukan Allah, sejauh mana jujur kita mengharap surga, sebegitulah Allah memberikan surga. Dan yang terakhir, jemaah melakukan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah engkau menjadi seperti seorang perempuan yang setelah dia merajut benang, kemudian dia melepaskannya kembali. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala? Kita telah habis-habisan dalam Ramadan. Janganlah setelah Ramadan kita uraikan benang itu kembali. Jangan lagi buat maksiat. Penuhilah panggilan Allah, karena salah satu tanda kiamat, Allah matikan tiba-tiba, mautul faj'ah. Orang tidak diberikan lagi sinyal untuk kematian, kadang-kadang tidak sakit, mati tiba-tiba. Maka siapkanlah diri, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali engkau mati dalam keadaan Islam. Matilah di masjid, matilah sambil baca Quran, matilah di saat suami sedang mencari nafkah ikhlas karena Allah, matilah dalam keadaan yang baik-baik, matilah seorang istri ketika melayani suaminya, matilah dia dalam keadaan di dapur ketika dia berharap suaminya pulang ingin memberikan makanan terbaik kepada suaminya, matilah dalam keadaan salat tahajud. Jangan mati di tempat-tempat yang tidak mulia, jangan mati dalam keadaan main judi, jangan mati dalam keadaan sedang bersenda gurau di tempat yang tidak baik. Jemaah berkata Allah, maka jangan bermaksiat lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah, taatlah engkau kepada Allah, wa atii'ur rasul, taatlah engkau kepada rasul, wala tubtilu a'malakum, janganlah engkau batalkan amalmu, jangan batalkan lagi amalmu. Berjuanglah untuk masuk surga, dan jadilah orang-orang yang menjadi penyatu umat, jangan menjadi provokator, jangan menjadi orang-orang pemecah umat.
Jangan jadi gunting walaupun berjalan lurus tapi memisahkan di antara dua kain. Jadilah jarum walaupun berjalan tidak lurus tapi menyatukan di antara dua kain. Masalah khilafiyah jangan dibesarkan. Hiduplah bersama-sama, hiduplah sesama muslim, karena dunia ini tidak lama lagi. Lihatlah bagaimana orang menghancurkan kaum muslimin. Orang kafir bersenang ria menghancurkan kelemahan kaum muslimin. Kita hari ini sesama orang salat kita ribut, dengan orang yang tidak salat kita tidak pernah ributkan. Masya Allah, begitu bodohnya ajaran kita. Maka jom amalkan Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi penyebab kita dimasukkan surga Allah, menjadi penyebab kita berkumpul kembali di dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.